Salam damai sejahtera bagi kita semua. Doa dan harapan semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita semua tetap berada dalam keadaan yang kuat dan sehat dalam menjalani hari-hari anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kita. Kembali di pagi hari ini melalui edisi Sabtu 6 Februari 2021 melalui renungan harian dan doa bersama, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita berdoa. Kami mengangkat puji dan syukur atas segala kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami, menjalani hidup yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami nikmati. Kami selalu menyerahkan kehidupan ini untuk dituntun oleh Tuhan, untuk selalu disertai oleh Tuhan. Sebab siapakah kami ini? Kami adalah bejana tanah liat yang sungguh rapuh, tetapi kami yakin dan percaya bahwa di tangan Tuhan maka kami akan kuat. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu. Berilah hikmat bagi kami, dan di bawah tuntunan Roh Kudus kami akan memahami dan mengerti firman. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di hari ini terdapat dalam Injil menurut Matius pasal 12 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan berkata, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tangan." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, dan yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merindukannya, memeliharanya, dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Hati yang penuh belas kasih. Pena naponoi kamamasean. Itulah tema kita melalui renungan di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang kita rasakan serta lakukan ketika melihat orang yang menderita? Akankah kita mengulurkan tangan kita dan menolong mereka, sekalipun ada yang menghalangi kita? Saudara-saudara, Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang membutuhkan, sekalipun ia mendapatkan tantangan dari orang-orang Farisi yang kelihatannya taat kepada hukum Taurat, tetapi tidak memiliki kasih. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat, orang Farisi marah dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Orang yang mengatakan bahwa menyembuhkan pada hari Sabat merupakan pelanggaran, justru tidak merasa bersalah untuk merencanakan pembunuhan. Betapa jahatnya hati para pemimpin agama ini. Mereka tidak lagi peduli mana benar, mana salah.
Mereka hanya mau diri mereka yang menang. Inilah hal yang sampai sekarang terjadi juga di dalam gereja. Kita tidak peduli mana yang benar. Kita hanya mau dianggap benar apapun alasannya. Karena keegoisan, sehingga kita terkadang tidak dapat berbuat kasih kepada sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin keras hati kita melihat penderitaan orang lain, semakin jauh kita dari sifat Tuhan. Semakin keras hati kita di dalam kenyamanan kita sendiri, semakin jauh kita dari kenyamanan berada di dalam Tuhan. Semakin kita kejam dan keras terhadap orang lain, maka semakin kita tidak mengerti sifat pengampunan Allah. Yesus telah menunjukkan hati yang penuh belas kasih kepada kita. Ia telah menyelamatkan kita. Maka kita mesti juga punya hati yang penuh dengan balas kasih dan rela berkorban untuk menolong orang-orang yang menderita. Karena itu saudara-saudara, milikilah hati yang penuh dengan kasih, sehingga kasih itu akan mengajar kita untuk berbelas kasih kepada siapapun dalam jalan hidup ini. Roh Kudus menuntun dan menyertai. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri kebersamaan kita di hari ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk memiliki hati yang penuh belas kasih dan menyatakan belas kasih itu kepada siapapun tanpa memandang siapa mereka. Karena itu kami memohon hikmat Roh Kudus untuk mengajar dan menuntun kami melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Ajar kami untuk menjauhkan sikap ego, kekejaman, ketidakpedulian, ketidakpekaan terhadap orang lain, lingkungan dimanapun kami berada. Ajar kami untuk selalu memiliki kasih lewat pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga kami akan selalu menjadi teladan kepada sesama dan ciptaan Tuhan yang lain. Bersyukur atas hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sebab kami mengaminkan dan menyadari bahwa kasih Tuhan selalu ada, tinggal, dan menyertai. Tuhan, berkenanlah memberkati bentuk kehidupan anggota jemaat Tuhan. Apapun keadaan mereka, hamba memohonkan berkat tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Berkenan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berkenanlah Tuhan memberkati setiap harapan dan rencana mereka. Dan berkenan pula memberkati setiap pergumulan anak-anak Tuhan. Mengajar mereka untuk selalu bergumul bersama-sama dengan Tuhan dalam sebuah pengharapan bahwa Tuhan adalah sumber kelegaan dan kelepasan. Hamba-Mu juga datang berdoa, ya Tuhan, untuk seluruh anak-anak anggota jemaat Tuhan, dari yang sementara bertumbuh, anak-anak, remaja, pemuda, dalam seluruh perkembangan, dalam seluruh bentuk kegiatan yang mereka jalani. Tuhan memberkati. Hamba-Mu juga datang bersyukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, di mana beberapa waktu yang lalu sebagian jemaat Tuhan mengalami kelemahan tubuh, tetapi karena kasih karunia dan belas kasih-Mu, mereka semua telah dinyatakan sembuh dari kelemahan tubuh yang mereka alami. Semua adalah karena anugerah dan kasih Tuhan. Hamba juga datang mendoakan
Kiranya Tuhan tetap menjamah tubuh jemaat Tuhan yang sementara terbaring karena kelemahan tubuh yang mereka alami. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, berkati seluruh aktivitas kami dalam sepanjang hari ini. Lindungi dan berkati kami ya Tuhan. Jaga kami kemanapun kami berada, melangkah, beraktivitas. Dan anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan ya Allah, sehingga kami semua akan tetap sehat dan kuat. Berkenan pula ya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan, baik di tingkat majelis gereja, OIG, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan bukakan jalan. Biarlah ya Tuhan seluruh program, seluruh pelayanan dalam berbagai bentuk akan dapat kami lakukan untuk semuanya, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kuatkan dan teguhkan kami dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan dan pergumulan karena wabah COVID-19 dan juga karena ekonomi. Ajar kami selalu berpengharapan kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami akan tetap kokoh dan kuat menjalani kehidupan ini. Berkenan pula ya Tuhan memulihkan keadaan bumi dan dunia ini dari wabah COVID-19, sehingga wabah ini segera akan berakhir dalam kuasa dan rancangan Tuhan. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Shalom.